Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwah fillah a'azzallahu wa iyyakum. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Amin. Ikhwah, di antara salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat diyakini oleh kita semua tentunya adalah apa yang disebut sebagai keyakinan terhadap peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait ini, betapa mengagetkannya tatkala Ana mendengar bahwa salah satu ustadz yang cukup terkenal, yakni Ustadz Abdus Somad, dalam salah satu videonya, beliau melontarkan satu subhat di mana dia mengatakan tidak mempercayai tentang berjumpanya Nabi kita SAW dengan Allah di langit sana dan dialognya Allah Ta'ala dengan Nabi kita terkait dengan peristiwa pemberian perintah sholat 5 waktu saat beliau dimi'rajkan. Saya ingin tanya, apa dalil bahwasanya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah secara langsung saat Isra Mi'raj? Tidak ada dalil bahwa Nabi SAW jumpa Allah. Dianggapnya Nabi Muhammad itu ngelamar kerja. Lalu pas Isra Mi'raj itu berdialog, dijumpainya Allah di atas. Sejak kapan pula kau tahu Allah di atas? Tentu saja ini perkara yang sangat membahayakan akidah kita. Sebelumnya, Ana ingin sampaikan bahwa terkait peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sepanjang yang Ana ketahui, ulama sudah tidak lagi berselisih pendapat bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Ulama memang ada berselisih sedikit pendapat dalam beberapa perkara terkait masalah ini, seperti apakah Nabi dimi'rajkan itu hanya ruhnya saja, atau ruh dan jasadnya, atau itu sekedar mimpi. Tapi mereka sepakat tetap peristiwa itu benar-benar terjadi. Tentu saja kita tidak ragu yang lebih hak dalam hal ini Nabi Isra Mi'raj itu dengan ruh dan jasadnya sekaligus. Tapi bukan ini fokus bahasan kita kali ini. Juga di antara peristiwa yang masih jadi perdebatan ulama adalah apakah Nabi ketika dimi'rajkan itu lalu beliau di langit sana melihat Allah dengan mata yang hakiki, yakni kedua mata beliau bisa melihat zat Allah, ataukah yang beliau lihat itu sekedar nur saja, atau beliau melihat dengan mata hati. Tapi prinsipnya ulama sepakat Nabi ke langit berjumpa Allah. Dan untuk kajian kali ini Ana juga tidak akan membahas tentang masalah apakah Nabi melihat Allah itu dengan dua matanya langsung melihat zat Allah, ataukah hanya dengan mata hati. Ini juga bukan pokok bahasan kali ini. Tapi yang Ana ingin bahas adalah tadi yang terkait dengan pernyataan UAS. Sebab hal ini setahu Ana tidak pernah dikatakan oleh ulama sebelumnya, yakni adanya mengingkari peristiwa dialognya Allah dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam terkait pemberian perintah sholat saat dimi'rajkan dan perjumpaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah di langit sana saat beliau dimi'rajkan. Nah, ikhwah billah azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita akan bahas yang pertama. Sebab apa UAS kemudian mengingkari bahwa Nabi pernah di langit sana ketemu Allah, dialog dengan Allah. Ternyata
dari ceramahnya, yang dalam ceramah sambungannya, karena tadi yang Anda sampaikan itu sepotong saja, mengingat waktu, antum boleh simak di sambungannya, itu didasari kerusakan yang lebih fatal dari akidah UAS. Dia termasuk orang yang mengingkari Allah ada di atas langit. Dari sini menular. Awalnya dia mengingkari Allah di atas langit, sehingga ketika kisah diceritakan Mi'rajnya Nabi ketemu Allah di atas langit, diingkari juga. Hatta itu terdapat dalam hadis yang mutawatir, sebagaimana akan Anda buktikan penjelasannya. Dia menjadi dilematis dalam proses ini, menjadi ambigu, dan kelihatan nyata orang ini akhirnya tidak konsisten. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa UAS dalam hal ini akhirnya ambigu dan tidak konsisten? Di satu sisi, kalau dikatakan UAS ini tidak percaya sama sekali pada peristiwa Isra Mi'raj, tidak juga. Sebab dia pun bahkan sering diundang mengisi perayaan Isra Mi'raj. Dia datang, dia menceritakan di video lainnya tentang Isra Mi'raj. Jadi dari sisi anak, dari sisi ini pengingkaran total terhadap peristiwa Isra Mi'raj, anak masih yakin, insya Allah beliau termasuk percaya. Tapi sisi kedua ini yang menjadi aneh, yakni tatkala beliau percaya ada peristiwa Isra Mi'raj, tapi mengingkari sebagian kisah itu, yakni tentang perjumpaan Nabi waktu dimi'rajkan itu dengan Allah, dan dialognya Allah dengan Nabi kita SAW saat pemberian terkait perintah sholat fardu 5 waktu. Maka ini sesuatu yang muskil, aneh, sangat kontradiktif, dan membingungkan. Dari sini akan ada beberapa kemungkinan. Andai dikatakan bahwa UAS ini iman pada hadis yang terkait Isra Mi'raj ini, mestinya dia mempercayai semua. Sebab kisah tentang Isra Mi'raj ini di dalamnya satu rangkaian. Di dalamnya terus mengisahkan pertemuan Nabi kita dengan Allah di langit sana, perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Ini hadisnya yang itu juga. Makanya kata anak tadi, betapa inkonsistensinya. UAS di satu sisi dia cerita Isra Mi'raj, di satu sisi mengingkari ketemunya ketemunya Nabi kita dengan Allah di langit sana, dan dialog Nabi kita dengan Allah terkait perintah sholat. Hadisnya satu rangkaian. Ini seakan-akan, mohon maaf kalau Anda katakan, seperti perlakuan biasa. Dulu bahkan orang-orang kafir, tentu saja Anda tidak memaksudkan ayat ini ke UAS. Ya, tentu tidak, naudzubillah. Tapi dulu kelakuan orang-orang kafir suka banget dia tadi iman sebagian, mengkufuri sebagian. Kalau yang cocok dengan hawa nafsu bid'ahnya, dia imani. Kalau yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia tolak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 150 sampai 151 menceritakan watak mereka, yufarriqu bainallahi wa rusuli wa yaqulu nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Kebiasaan mereka, Ibnu Katsir rahimahullah menyebut ini kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Ya, ketika datang Rasul yang sesuai dengan selera mereka, kami iman. Kalau datang Rasul yang tidak sesuai dengan selera mereka, kami ingkari. Jadi mereka ini menerima, mengingkari, tergantung sesuai tidak dengan mazhab yang mereka anut. Walaupun nas itu sekuat apapun wahyu yang jelas, karena bertentangan dengan mazhab yang mereka anut, ditolak. Maka tadi di ayat ini disebutkan sebagai nu'minu bi ba'd wa nakfur bi ba'd. Kami iman sebagian, kami kufur sebagian. Ibnu Katsir rahimahullah saat menjelaskan ayat ini dengan bagusnya, maka beliau mengatakan ya tawa'adu tabaraka wa ta'ala al-kafirina bi
wa bi rusulih minal yahud wan nasor. Pada ayat ini Allah mengancam tindakan orang-orang kafir, terutama Yahudi dan Nasoro, yang mencoba membeda-bedakan Allah, membedakan Rasulnya dalam keimanan, di mana mereka beriman pada hanya sebagian para nabi, tapi mengingkari sebagian nabi yang lain. Kenapa mereka melakukan itu? Yang nabi ini seleranya, kalau orang Yahudi, Nabi Musa ya diterima. Giliran Nabi Isa ditolak oleh orang Yahudi. Orang Kristen, Nabi Isa diterima. Ya, giliran Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW ditolak karena nggak sesuai dengan hawa nafsu. Kalau yang sesuai diterima. Makanya kata Ibnu Katsir rahimahullah selanjutnya bimujarrad at-tasyahhi wal 'adah. Hal ini mereka lakukan karena mereka ini urusan menerima dan menolak itu hanya sesuai dengan selera dan tradisi aja, kebiasaan mereka, yaitu apa-apa yang diterima wa ma'alfau alaihi aba'ahum, tergantung dari ajaran nenek moyang mereka dulu. Jadi kalau ajaran dulunya sudah diyakini gitu, ya sudah, wahyu juga ditolak. Kalau yang sesuai dengan selera mereka, mereka terima. Jadi Anda memaksudkan membawakan ayat ini ketika menceritakan ini. Sekali lagi bukan berarti Anda mengatakan naudzubillah, ya Ustaz Abdul Somad kafir, tidak, naudzubillah, Anda tidak pernah keyakinan begitu. Tapi cara-cara berhujjah dengan begitu, menolak hanya ya menerima nas kalau sesuai dengan mazhab yang dianut dan menolak karena tidak sesuai, ini serupa dari ciri pendalilan orang-orang kufur. Bahkan dari zaman dulu orang kafir juga caranya begitu, dan ini juga diikuti oleh ahli bid'ah. Naudzubillah, tidak boleh kita begitu. Nakfur bi ba'd, nu'min bi ba'd, ya kufur sebagian, iman sebagian, yang sesuai dengan selera kita yang kita terima, ya yang tidak sesuai dengan selera kita, mau Quran mau sunnah kita tolak. Menolaknya bisa terang-terangan, bisa dengan takwil, sesuai dengan selera lah takwilnya. Allahul musta'an. Nah, jika ini telah dipahami, maka mari kita lihat ya tentang masalah Mi'rajnya Nabi. Kita tidak akan cerita Isra, karena kalau cerita Isra sudah selesai. Kita ini ceritanya lebih karena UAS dalam hal ini mengingkari tentang dialognya naiknya Nabi kita ketemu Allah di langit sana, dan dialog ini yang jadi fokus. Jadi kita nggak akan cerita Isra-nya. Kita lebih pada Mi'rajnya, dan Mi'rajnya pun lebih fokus pada sisi tentang apakah benar Nabi kita saat Mi'raj bertemu dengan Allah di langit sana? Dan benarkah melalui melakukan dialog dengan Allah? Ini yang mau kena pertajam sebagai sanggahan dan meluruskan kekeliruan dalam hal ini Ustaz Abdul Somad yang telah menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah sepanjang yang Anda pahami dalam bab ini. Kita akan lanjutkan. Ikhwa azani Allah wa iyyakum. Tentang Nabi kita jelas dimi'rajkan di sana. Ya, dalilnya sudah tidak terhitung, sangat banyak ya. Dalam Al-Quran yang tersurat maupun tersirat juga banyak. Salah satunya kita bisa lihat dalam surat An-Najm. Ya, di situ Allah berfirman, walaqad ra'ahu nazlah ukhra inda sidratil muntaha. Sesungguhnya Muhammad SAW telah melihat Jibril alaihi salatu wassalam dalam rupanya yang asli pada waktu lain, yaitu di sidratil muntaha. Nabi pernah melihat ya malaikat Jibril di sidratil muntaha. Semua orang tahu, nggak ada satu yang mengatakan sidratil muntaha itu di bawah, di bumi, nggak ada. Semua sepakat kata bayi tahu, ibarat kata sidratil muntaha itu ya di atas langit. Dan peristiwa ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ra'aitu Jibril inda sidratil muntaha alaihi sittu mi'ah jannah. Ya, dikatakan di sini bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku sungguh pernah melihat Jibril alaihi salatu wasallam dalam wujudnya asli, di mana waktu itu Jibril alaihi salatu wasallam memiliki 600 sayap. Ini riwayat Ahmad 3915, dan hadis ini dinyatakan oleh Al-Arnaud dalam Takhrij Al-Musnad 3915 sebagai hadis yang hasan. Jadi, dan ini di Ibnu Katsir dan sebagainya juga disebut bahwa salah satu peristiwa yang Nabi melihat wujud asli Jibril itu pada saat beliau dimi'rajkan. Lihat kitab-kitab tafsir. Dan ini ketemunya di sidratil muntaha. Artinya
di langit beneran gitu. Ya, ini tentu bukan di bumi. Nah, sekarang mari kita lihat hadis inti yang terkait dengan ini. Hadis yang paling penting terkait peristiwa Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini rangkaiannya dengan dari Isra-nya dulu. Malik bin As-Sa'ah Al-Ansari radhiyallahu anhu mengisahkan. Singkatnya, karena hadis ini sangat panjang, jadi waktu itu Nabi SAW berada di Baitullah, ya, di antara beliau dalam posisi antara tidur dan sadar, tiba-tiba datang malaikat. Kisahnya sudah sangat terkenal, membelah dada beliau. Anda tidak bacakan semua teks Arabnya, ya, karena hadis ini sudah sangat masyhur, ya, apalagi ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim sebagaimana yang disebut di belakang tentang hadisnya. Ya, setelah itu singkat kata, ya, Nabi dibelah dadanya, ya, dibersihkan, ya, darahnya dikeluarkan, kemudian dibersihkan dadanya dan sebagainya, lalu dibawa mulai, ya, oleh malaikat Jibril. Pantolaktu ma'a Jibril hatta ataina sama ad-dunya. Mulailah di sini, ya, dalam hadis ini Nabi diajak Jibril menuju langit dunia, yaitu langit tingkat pertama yang kita tahu. Dibawa ke sana. Ini beneran kisah yang ini. Kata anak nanti akan heran ketika UAS lalu mau diimani dalam ayat kisah tersebut. Ini kisahnya belum selesai sampai akhir. Kalau mau ingkari semua. Jadi kelihatan gitu. Jangan diingkari sampai bab ini, jika pas nanti ujung hadisnya ditolak, kan aneh. Kita tuliskan. Lalu apa? Ketika singkat kata Nabi kita dibawa, ya, ke langit pertama, malaikat penjaga langit pertama tanya dulu, ya, ini ngomong-ngomong siapa nih yang berserta engkau, hai Jibril? Ya, kata malaikat penjaga langit pertama, ditanyakan, ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oh, apa dia sudah diutus? Ya, benar. Ini singkat aja karena kita ini sudah masuk. Maka begitu betul itu adalah Nabi SAW yang sudah diutus, maka para malaikat langsung mengatakan marhaban, selamat datang. Ini adalah, ya, sebaik-baiknya makhluk yang datang ke sini. Dipersilakan. Terus singkat kata Nabi langsung terus masuk ke langit kedua, ketiga, ya, di mana di tiap-tiap langit itu Nabi berturut-turut bertemu dengan para Rasul alaihi salatu wassalam. Di langit kedua ketemu Nabi Isa, di langit ketiga bertemu Nabi Yusuf, di langit keempat bertemu Nabi Idris alaihi salatu wassalam, sampai terakhir yaitu di langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini hanya singkatnya saja karena ini sudah terkenal. Nah, ini masih hadisnya belum selesai nih, awas. Supaya paham maksud Anda, jangan dipotong hadisnya, sebab ini yang aneh. Andai kata UAS ini mengimani hadis ini, ya kan ini hadisnya belum selesai. Makanya harus diingat. Lalu apa? Kita lanjutkan di sini. Warufi'at li sidratul muntaha. Kemudian diperlihatkan kepada sidratul muntaha. Di langit ketujuh sana ada yang namanya Sidrah al-Muntaha. Ya, sampai di hadis ini dikatakan bentuknya seperti kubah dengan daun-daun jendelanya itu persis telinga-telinga gajah bentuknya. Berarti ini real. Ya, sampai digambarkan spesifik bentuknya. Ya, apa cukup hadisnya sampai di situ? Belum. Ini makanya kita tuntaskan. Ini yang jadi kata anak agak aneh kalau gua selalu mengingkari tentang dialognya Nabi dan ketemunya. Karena hadisnya ini juga nih, ujungnya hadis ini. Yuk kita lanjutkan hadisnya. Ya, selanjutnya tadi setelah Sidratul Muntaha, ya, kemudian katakanlah sudah kisah tentang di Baitul Ma'mur dan sebagainya. Anak singkat aja kisah-kisah itu nggak ada ceritakan karena fokusnya di sini. Ya, sampai dikatakan di situ Nabi summa furidat alayya khamsuna shalah. Kemudian sampai di Sidratul Muntaha, setelah sampai di sana ketemu Allah, diwajibkan atasku sholat 50 kali sehari semalam. Di sana dapat SK dalam tanda petik dari Allah. Ya, intinya perintah sholat sehari semalam 50 kali. Setelah selesai mendapat perintah itu, ini cerita di langit sana nih. Siapa yang memberi perintah? Allah langsung.
Caranya bagaimana? Apa ada dialog? Nanti akan lebih jelas di hadisnya. Mari kita lanjutkan dulu hadisnya. Yuk kita sambung dulu. Maka setelah dapat perintah sholat 50 kali, Nabi turun lagi. Pas turun ke langit selanjutnya, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam tanda petik kepo. Ya, dialog lagi. Tadi antum dapat apa nih, perintah apa, oleh-oleh apa dari sana? Ini umatku dapat perintah sholat. Ya singkat aja, sehari berapa kali? 50 kali. Singkat kata, bahasa bebasnya Nabi Musa, percuma, umatmu gak bakalan sanggup sehari semalam 50 kali. Minta dispensasi, jangan 50 kali. Singkat cerita, bahasa bebasnya begitu. Maka Nabi balik lagi ke Allah, naik lagi ke sana minta dispensasi. Allah turunkan, jadi ya sudah 40 kali. Turun lagi, terus berulang. Kata Nabi Musa, ketemu lagi. Berapa sekarang? 40. Enggak bakalan sanggup umatmu. Terus sampai singkat kisahnya di situ dikatakan Nabi dapat perintah sholat terakhir itu, keputusan akhirnya sehari semalam 5 kali. Itu endingnya. Nah, sebelum anak menyampaikan lebih dalam masalah hadis ini, anak sampaikan dulu supaya kita pahami. Hadis Isra Mi'rajnya Nabi ini yang tadi anak sampaikan, ini derajatnya bukan sahih lagi. Oleh ulama dikatakan mutawatir. Mutawatir itu sederajat dengan Quran. Jadi ini bukan sahih lagi, sudah tidak diragukan. Seakan orang yang mengingkari kisah ini dianggap mengingkari Quran, karena mutawatir. Ya, hadis ini sampai Syekh Al-Albani rahimahullah telah menyusun kitab khusus terkait ini, ya, berjudul Al-Isra wal Mi'raj. Beliau menyebutkan ada 16 sahabat radhiyallahu anhum yang menceritakan kisah tadi. Mi'rajnya Nabi dengan berbagai versinya. Intinya seperti itu. 16 sahabat, bayangkan. Makanya dikatakan ini mutawatir. Ya, diriwayatkan oleh sejumlah orang yang mustahil mereka berdusta semuanya. Itu mutawatir. Di antara sahabat yang meriwayatkan kisah Mi'rajnya Nabi ini adalah Anas bin Malik, Abu Dzar, Malik bin Sa'sa'ah, Ibnu Abbas, Ibnu Jabir, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Buraidah ibnu Husayb al-Aslami, Hudzaifah ibnu Yaman, Shaddad bin Aus, Suhaib, Abdurrahman bin Qurrah, dan lain-lain radhiyallahu anhu. 16. Ya, maka dari itu ulama sepakat menyatakan hadis tentang Mi'raj Nabi ini tadi itu mutawatir. Ini disampaikan Imam Qurtubi rahimahullah dalam Jami' li Ahkamil Quran juz 10 halaman 181. Al-Asfahani dalam Al-Hujjah fi Bayanil Muhajjah ya juz 1 halaman 538 juga menyatakan ini mutawatir. Ibnu Qayyim dalam Ijtima'ul Juyus halaman 29. Al-Qattani dalam kitabnya Najmul Mutanafir juga menyatakan ini adalah sesuatu yang telah menjadi ijma'. Lihat di halaman 219 sampai 221. Ya, dan sampai Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah menyatakan mereka ulama sepakat bahwa beriman dengan Isra Mi'raj itu adalah wajib hukumnya. Risalah Ila Ahli Tsaghar halaman 291. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah saat membicarakan hadis-hadis yang terkait dengan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dengan kandas mengatakan, "Hadis al-Isra ma'alaihi muslimun wa aradu anahul janadiqa wal munafidun." Ya, hadis Isra Mi'raj itu telah disepakati oleh kaum muslimin, benar. Dan yang berpaling mengingkari ini hanyalah dari kalangan zindik dan ilhad. Orang-orang yang berbaju Islam padahal kufur, ya, dan orang-orang yang mereka ini ateis. Yang mengingkari ini kata Ibnu Katsir rahimahullah, gerombolan-gerombolan yang begitu, yang tidak percaya ini. Itu sampai Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan ini. Dia dalam tafsirnya juz 3 halaman 36. Karena kisah ini sesuatu yang sudah disepakati oleh kaum muslimin dari zaman ke zaman. Nah, jika kita telah pahami, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan apa tadi yang dikatakan oleh UAS.
Ikhwafillah, dalam dialog tadi, pertama UAS menyatakan tidak benar ada dialog antara Nabi SAW dengan Allah saat di Mi'raj. Bagaimana ini akan diingkari dan dikatakan tidak benar? Padahal hadis ini tadi, lihat Sahih Bukhari nomor hadis 7.517, Muslim nomor hadis 162. Di situ redaksinya di akhir kisah tentang waktu perintah bahwa akhirnya sholat itu cuma 5 waktu, yang dari awalnya 50, 40, 30, ujungnya cuma 5. Di ujung hadisnya, di situ sampai disebutkan dialognya, ya Muhammad, Allah berfirman, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, maka saat itu aku Nabi menjawab, labbaika wa sa'daik, aku penuhi undanganmu ya Allah. Ada apa? Berarti ini kan dialog. Ya, ini harusnya satu rangkaian loh. Kisah dialog Allah. Bagaimana lalu dikatakan oleh UAS tidak ada dialog? Ini harusnya kan ini yang oleh kata ulama ini mutawatir. Allahnya berfirman. Ya di ujung hadis tadi, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini dialog beneran. Bahkan tak cukup di sini, ada di Nabi sendiri lalu mengatakan, lalu labbaik wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ada apa ini? Maka kata Allah, innahu la yubaddal al-qawlu ladai. Ini terkait dengan keputusan 5 waktu ini keputusan akhir dan intinya seperti itu makna bebasnya. Sudah, ini nggak usah ditawar-tawar lagi, selesai. Berarti ini dialog yang benar. Kata siapa? Tidak ada dialog. Nah, ikhwah fillah azanillah wa iyyakum. Nah, lalu kita khawatir ya pengingkaran atas dialognya Allah dengan Nabi ini juga seperti biasa kelakuan orang Yahudi. Kalau tidak percaya, dulu kita tahu Allah pernah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Makanya dalam salah satu ayatnya yang mulia, Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 194, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa alaihi salatu wassalam itu langsung, dialog langsung, tanpa ada hijab lagi. Dalam arti tanpa ada hijab itu tidak menunjukkan Allahnya langsung, tapi dialognya ini langsung. Di Quran dimuat An-Nisa 194, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman, bicara dengan Nabi Musa itu langsung, langsung. Cuma tadi, dari dulu salah satu senjata ahlul bid'ah itu termasuk ini yang dilakukan Jahmiyah. Ketika karena orang Jahmiyah mengingkari kalau Allah itu bicara dengan huruf, dengan suara, maka orang-orang Jahmiyah, bahkan dulu orang Yahudi suka merubah-rubah. Ini yang disebut tahrif. Seperti pada ayat ini. Redaksi aslinya wa kallamallahu Musa taklima. Di sini redaksinya Allahu, tapi oleh orang-orang ahli tahlil dirubah wa kallamallaha Musa. Akan beda wa kallamallahu Musa. Seperti ayat aslinya wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara kepada Musa. Tapi kalau dirubah dari kalamallahu diubah kalamallaha, akhirnya Musa yang bicara ke Allah, seakan Allah dah diam. Sedikit dalam bahasa Arab berubah makna. Jadi seakan-akan yang aktif cuma Nabi Musa pada ayat ini, Allahnya diam. Padahal tidak seperti itu. Ayatnya memang wa kallamallahu Musa taklima, bukan wa kallamallaha Musa taklima. Karena dialog ini intens. Tapi tadi golongan ahlul bid'ah, ya tadi karena sudah didoktrin akhirnya Allah nggak mungkin bisa bicara dengan makhluknya, dengan suaranya dan apa. Ayat Quran itu ditahrif oleh mereka. Itu kebiasaan, nggak aneh. Seperti juga ya apa? Kalau boleh anda katakan ini juga yang dilakukan oleh UAS. Segini ayatnya jelas, ada dialog, ngomongnya nggak ada dialog. Loh kalau hadis ini, kalau dia mau ingkari semuanya. Kenapa dia masih diundang
ada perayaan Isra Mi'raj dia juga datang. Ya, katakannya dia nggak ada, kisah ini dusta. Ya, karena hadisnya kan satu rangkaian. Ini yang aneh. Ya, ini ikhwah azan ya Allah wa iyyakum. Demikian pula dengan keyakinan Uwas yang mengingkari Allah itu ada di atas langit, makanya dia juga mengingkari kisah Nabi ketemu di langit. Yang aneh kalau dia mengingkari kisah ini, anehnya kok dia cerita Nabi ke langit nemuin siapa? Ngapain Nabi waktu itu ke langit? Makanya Syekh Salim bin Sa'id At-Tawil sempat mengungkapkan keheranan kepada orang yang apa seperti Uwas ini. Beliau mengatakan dalam salah satu tulisannya, inna manahij wa aqaid ahlul bidah, di antara metode yang ditempuh manhajnya ahlul bidah itu seringkali berperilaku tanakud, sampai tanakud yang ekstrim, kontradiktif gitu. Mengapa sampai terjadi kontradiktif pernyataannya? Wadzalika li annaha min indi walillah ta'ala. Kekontradiktifan ini dikarenakan akidah yang mereka bangun ini memang karena bukan bersumber dari Allah, dari hawa nafsu seperti yang pada kisah ini. Betapa tidak. Nih, kita lanjutkan masih ucapan Syekh At-Tawil selanjutnya, di mana beliau mengatakan kita melihat mereka, kata beliau, membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi SAW. Ya, itu bahkan katanya mereka orang yang memperingati perayaan Mi'raj, yang padahal kata beliau perayaan Mi'raj ini sebetulnya justru tidak pernah dicontohkan Nabi, tapi saking mereka semangatnya mereka memperingati Isra Mi'raj. Ya, berarti mereka percaya nih. Tapi ya, bersamaan dengan itu wa yungkiruna aw yusyakun, mereka mengingkari au yusyakun atau ragu syak, au yatawaqqafun atau tawakuf, tidak berani memberikan pendapat, diam gitu. Fi ulubillah ta'ala tabaraka wa ta'ala, terkait keberadaan Allah di atas langit. Padahal tadi dinakan kontradiktif. Mestinya kalau dia percaya Mi'raj, apalagi perayaan Mi'raj, dia tiap tahun mereka mengadakan. Yo, namanya Mi'raj itu kan pasti kisah intinya di kisah tadi, di hadis tadi kan sumbernya wahyu, bukan ngarang. Kita tahunya Mi'raj itu dari mana sih? Hadis yang tadi itu, yang kemudian dijelaskan ulama bahwa Nabi ketemu Allah di langit sana, dialog sampai mendapat perintah sholat 5 waktu. Mereka memperingati, tapi giliran Allah di atas langit mereka ingkari, kan aneh. Makanya disebut tanakud. Ya, cirinya ahlul bidah itu yang memang tanakud. Perayaannya paling semangat, ada Mi'raj Nabi ke langit sana dan sebagainya. Hadisnya menceritakan tadi utuhnya sampai tentang pertemuan Allah Nabi dengan Allah Ta'ala, dialog dan sebagainya, diingkari. Giliran yang gak ada contohnya perayaan maulidnya, mereka paling semangat, kan aneh. Ini kan betul-betul parah. Ya, ini. Oleh karena itu ikhwah azan ya Allah ya. Sebetulnya tadi berlandaskan akidah Uwas yang mengingkari Allah di atas langit, ujungnya tadi fatal. Sampai awalnya itu mengingkari pula hadis Bukhari Muslim yang tadi mutawatir pun diingkari. Karena akidah dasarnya dia ingkar Allah di atas langit. Ini penyakit awalnya nih. Padahal kita tahu makhluk pertama yang mengingkari Allah itu ada di atas langit, ini mazhabnya Fir'aun. Jangan antum mengatakan anak ekstrim. Ini dikatakan oleh kita bisa tangkap dari maksud ayat Quran dan dijelaskan ulama. Betapa tidak dikatakan begini. Mari kita lihat salah satunya. Kita tahu dalam surah Al-Mu'min ayat 36 sampai 37. Singkat kata, waktu itu Allah memerintahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada Fir'aun dan tangan kanannya Haman, yaitu waqala Fir'aun ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada Fir'aun Allah itu di langit, maka Fir'aun
makhluk yang mengingkari pertama. Bahkan dalam rangka pengingkaran Allah itu di langit, di ayat ini dikatakan Fir'aun lalu berkata kepada Haman. Haman ini tangan kanannya Fir'aun. Hei Haman, coba you buat tangga bangunan yang tinggi menjulang ke atas langit. Di sini dikatakan asbab as-samawa, tangga menuju langit. Mengapa? Fattola dikatakan dalam ayat selanjutnya, fattola ila Musa wa inni la azunnuhu kadzib. Nih sebab aku jujur saja ya menganggap apa yang didakwakan Musa alaihi salatu wassalam Allah itu ada di atas langit kadzib, dusta dakwanya. Makanya pengen pembuktiannya, Fir'aun sampai memerintahkan Haman buatkan tangga menuju langit. Bener enggak? Katanya Tuhannya Musa ada di langit. Aku ingin buktikan, bikin tangga menuju langit. Ini Fir'aun termasuk makhluk kelompok pertama yang mengingkari keberadaan Allah, zat Allah di atas langit. Ini Fir'aun. Lalu diikuti paham Jahmiyah dan sebagainya. Nah, terkait ayat ini, makanya Abu Uthman Ad-Darimi rahimahullah ini bukan apalagi anak ijtihad, anak bukan kelasnya. Ini disampaikan ulama-ulama saat membawakan ayat ini. Contoh Imam Ad-Darimi rahimahullah, saat membawakan ayat ini beliau berkata fa fi hadhil ayah bayan ya bayyinun wa dalalatun zahiratun. Ayat tadi terkait Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang mengatakan Allah di langit ditentang oleh Fir'aun dengan bikinkan tangga adalah ayat yang tadi apa? Bayan, bayin, wadalalah, zahir. Penjelasan yang begitu gamblang dan dalil yang begitu terang yang menunjukkan apa? Anna Musa kana yad'u Fir'aun, bahwasanya Musa alaihi salatu wassalam menyeru kepada Fir'aun ila ma'rifatillah, untuk mengenal Allah yang hak. Mengenal apa? Sisi apa yang ditekankan? Bi'annahu fawqas sama. Allah itu di atas langit. Ini masih penjelasan Imam Ad-Darimi, Abu Uthman Ad-Darimi rahimahullah. Ya, faman ajlu dzalik, maka atas dasar itu saat Fir'aun mengingkari, suruh dibikin tangga. Karena pengingkarannya bahwa benar Allah itu zatiahnya di atas langit sana. Ini dakwahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sama dakwahnya Nabi kita juga Allah di atas langit. Diingkari Fir'aun. Ya, lihat tadi Ar-Rad al-Jahmiyah halaman 37. Ya, Imam At-Tabari rahimahullah, siapa yang tidak kenal beliau? Seorang mufassir paling handal. Di antaranya beliau berkata terkait ayat tadi, terkait perkataan Fir'aun saat mengatakan seruan Nabi Musa bahwa Allah itu di langit dengan mengatakan wa inni la azunnuhu kadziba. Ya, aku mengira si Musa ini dasar pendusta. Yaitu yaqul wa inni la azunnu Musa kadziban fima yaqulu, yaitu maksudnya atas perkataan dan dakwanya Musa min anna lahu fis sama rabban arsalahu ilaina. Di mana ini komentar Fir'aun yang menyanggah perkataan Musa bahwa Tuhan kita itu yang hak ada di atas langit dan Allah mengutus saya dengan ini. Ini yang ditolak Fir'aun. Makanya bikin tangga ke langit, enggak percaya konsep Allah itu zatiahnya di langit. Ini juga dikatakan Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, lihat dalam tafsirnya juz 21 halaman 387. Ya. Sementara Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ini ngakunya mazhab Asy'ari. Ya, tapi padahal Imam Asy'ari rahimahullah sendiri, ya, dalam akidah yang akhirnya beliau mengatakan kadzdzaba Musa alaihi salam fi qoulihi inna Allah subhanahu wa ta'ala fawqas samawat. Pada ayat ini menunjukkan bahwa Fir'aun mendustakan ajaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang menegaskan bahwa Allah itu di atas langit. Didustakan oleh Fir'aun. Ini dikatakan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Demikian. Dan ini juga diucapkan oleh hampir semua ulama ahli sunnah, bahwa ayat ini terkait dengan jawaban respon dari Fir'aun yang mengingkari keyakinan zatiah Allah ada di atas langit. Sayangnya keyakinan ini UAS ikut-ikutan mazhab ini gitu. Ya,
diadopsi oleh oleh Jahmiyah yang didalangi oleh Jahm bin Sofwan, dan ini menjadi pemahaman terus diikuti oleh aliran-aliran sesat lainnya, termasuk yang sampai sekarang yang mengingkari zat Allah dia ada di atas langit, mengatakan Allah di fikul dimakan, ada yang mengatakan di segala tempat dan sebagainya. Padahal keyakinan tadi, ucapan imam-imam kita tadi, bukan cuma imam dari Imam Al-Asy'ari aja yang mengatakan begitu. Semua ulama mengatakan seperti itu. Ibnu Jarir At-Tabari juga mengatakan demikian. Juga ini dikatakan Ibnu Huzaimah dalam kitabnya At-Tauhid juz 1 halaman 264. Kemudian Abu Lais As-Samarqandi dalam tafsirnya Bahrul Ulum juz 2 halaman 609. Abu Utsman As-Sobuni dalam Aqidah Salaf Ashabul Hadis ya halaman 176. Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid juz 7 halaman 133. Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Arsh juz 2 halaman 117. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya juz 3 halaman 225, dan ada ulama lain yang semuanya mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan Allah benar zat-Nya yang ada di atas langit. Ya, beneran. Ya, tentu saja akan lebih jelas lagi bahwasanya bahkan ini termasuk menjadi akidah Imam Syafi'i. Dalam kitab Al-Ulu halaman 120 karya Az-Zahabi disebutkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, al-qawlu fi sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ahlal hadis alladzina ra'aituhum wa akhadtu anhum. Ya, pendapat dalam sisi akidah yang aku berdiri di atasnya, dan aku di sini Imam Syafi'i rahimahullah melihat teman-teman saya ya dari kalangan ahlul hadis juga berdiri di atas akidah ini, seperti kata beliau Sufyan wa Malikin wa ghairihim, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, dan selain dari mereka berdua. Akidahnya sama. Apa di situ? Setelah beliau menyebutkan salah satunya di situ setelah bab syahadat alla ilaha illallah, beliau mengatakan wa anallaha ala arsyihi fi sama'i. Allah itu di sini kata Imam Syafi'i di atas arsy-Nya di langit sana. Tegas. Kemudian yaqrubu min khalqihi kaifa syaa wa yanzilu ila sama'i dunya kaifa syaa. Allah ya setelah beliau bersemayam di atas arsy-Nya di sana, beliau mendekat kepadanya, kepada makhluknya sesuai dengan yang ia kehendaki. Tentu turunnya Allah kepada makhluknya tidak seperti turunnya kita makhluk. Kalau begitu kita tasyabuh. Ya, kita cukup iman. Bagaimana cara turunnya itu urusan Allah. Rasul nggak menjelaskan, sahabat juga nggak ada yang tanya. Kita cukup iman begitu. Yakin Allah seperti akidah Imam Syafi'i rahimahullah di sini. Allah itu di atas aras, bersemayam di langit sana. Terkadang dia turun tadi seperti di sepertiga malam yang akhir dia turun sesuai dengan kehendaknya. Cara turunnya bukan berarti kalau Allah turun langitnya kosong seperti yang ini ahlul bid'ah. Dia membayangkan turunnya Allah itu kayak turunnya makhluk. Ini yang bahaya. Tentu kita pun meyakini saat kalau Allah turun ya bukan berarti jadi di sana kosong. Turun dan naiknya Allah sesuai dengan keagungannya yang tidak mungkin serupa dengan makhluknya. Tapi karena Allah dan Rasulnya tidak merinci bagaimana cara turunnya, ya, bagaimana cara naiknya, kita pun cukup beriman sampai di situ. Seperti akidah Imam Syafi'i, dikatakan di sini yaqrubu min khalqihi kaifa syaa. Dia mendekat kepada handanya kaifa syaa, sesuai dengan yang dia kehendaki. Ya, kemudian ya wa yanzilu ila sama'i dunya kaifa syaa. Turun ke langit dunia sesuai dengan yang dia kehendaki. Cara apa nih? Kita pun nggak perlu mencari-cari. Juga kita tidak menyerupakan kalau Allah turun berarti langitnya kosong. Nah ini model-model gini. Karena dia image-nya menyerupakan Allah dengan makhluk. Justru mereka yang mujasimah sebutnya. Kebalik, mereka kadang menuduh kita yang penyakit itu mujasimah. Mereka yang sudah berpikir awal mujasimah. Kita mah tidak. Kita mah hanya yakin sesuai dengan ayat. Oh ya Allah jangan sekarang selesai. Allah bersemayam, Allah turun. Tapi Allah tidak merinci. Rasul juga enggak menjelaskan cara turunnya. Sahabat juga enggak ada yang menjelaskan cara turunnya. Berarti itu cukup iman segitu saja. Selesai. Tidak perlu mentahrif, tidak perlu takwil. Tentu kita pun tidak akan pernah berkeyakinan turunnya Allah sama seperti turunnya makhluk. Tentu tidak boleh begitu. Inilah yang mereka ahlul bid'ah jahil dalam urusan ini.
Kalau kita menetapkan itu, jangan kita melupakan. Oh, Ustaz, kejahilan mereka dilontarkan. Ini ikhwah azan ya Allah wa iyyakum. Sungguh, andai saja waktu masih banyak, anak ingin bawakan puluhan perkataan ulama yang sepakat atas masalah ini. Tapi setidaknya dalam kesempatan kali ini, anak hanya ingin memastikan bahwa Isra dan Mi'raj itu benar terjadinya. Dan Isra Mi'raj itu terjadi dengan ruh dan jasad Nabi SAW. Dan saat Nabi dimi'rajkan, Nabi benar-benar bertemu dengan Allah. Terlepas dari apakah Nabi waktu itu melihat Allah dengan mata kepala sendiri, dua matanya atau dengan mata hatinya, tapi yang jelas Nabi memang bertemu dengan Allah di langit sana, terjadi dialog dan benar-benar dialog waktu menerima perintah sholat tadi. Kita iman dan benar-benar ke sana, ke langit sana. Kita iman, tidak kita ingkari. Makanya tadi anak katakan, sungguh ajaib, puas, percaya pada peristiwa Mi'raj. Misal kata begitu tadi yang anak katakan, ya anak mengartikan ini, tapi tidak percaya pada kisah dialog. Loh, ini kan hadisnya rangkaiannya hadis itu. Kenapa dia tidak menolak semuanya? Kan logikanya kalau dia mau tolak semuanya, tolak aja sekalian. Kalau mau iman ya imani dong, hadisnya sampai selesai. Kenapa dipilah-pilah? Jangan tadi minum bibadin, wanak bibadin. Kami iman sebagian, yang lainnya dikufuri. Kan ini aneh. Ini tidak konsisten namanya. Ini kata anak, jelas sekali tidak konsistennya. Inilah yang bisa Anda sampaikan. Anda pastikan insya Allah apa yang Anda sampaikan. Wallahi tentu tidak ada kaitan kebencian pribadi kepada bagaimana Anda jaga kebencian pribadi, ketemu aja nggak pernah. Dalam artian pribadi, sentimen nggak ada wallahi. Ya, tapi semata-mata meluruskan apa-apa yang dianggap ini membahayakan, subhat dan bisa merusak akidah, maka kewajiban kita untuk tetap mengingatkan siapapun dia, walaupun dia orang yang sudah berlevel tinggi. Ketika keliru, karena ini sudah disampaikan di video, so nanti ada kenapa Ustaz nggak tabayun dulu? Ini senjata mereka tuh, ya tabayun dulu. Kita katakan itu sudah disebar. Kenapa tidak ditanyakan mereka tidak? Kalau mau cerita tabayun apa, simpan video itu, jangan di-share untuk umum. Giliran ada yang kritisi, minta tabayun, aneh gitu. Ini namanya nggak adil. Kan itu dipublikasi, sudah dibebaskan. Giliran kalau ada orang korek mah harus tabayun, kalau diarin nggak ada tabayun, enak aja. Ini kan picik banget, dasarnya nggak mau dikritisi kalau udah begini. Allahul musta'an. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Sekali lagi, tetap kalau ada kata-kata anak yang tidak benar, tentu Allah dan Rasulnya berlepas diri atas setiap kesalahan yang anda ungkapkan, dan anak pun beristighfar, meminta ampunan kepada Allah atas segala ucapan anak yang mungkin bisa jadi keluar dari hawa nafsu. Karena Allah dan Rasulnya berlepas diri dari setiap kesalahan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.